إلهي لست للفردوس أعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu sehat? Bapak? Semoga yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang ditimpa musibah semoga Allah berikan kesabaran, yang banyak hutang semoga Allah jadikan jalan keluar untuk melunasi hutangnya. Kuat amin. Bapak Ibu sekalian, sekitar 20 menit ke depan kita memanfaatkan waktu ini dalam acara kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. Kajian kita subuh ini hadis dari Ad-Dailami. Bukan kebetulan Bang Dailami sini, hadisnya sahabat. Kata Rasulullah, sittatu asya' tuhbitul amal. Ada 6 hal yang merusak nilai ibadah seseorang. Aranabi, musi, binasul. Sangka Nabi, mulai awak bonek ke sawah, yang pagi dimakan nasi. Kita sholat Bapak Ibu, dan pahala dihapus oleh Allah. Kita zakat, pahala dihapus oleh Allah. Kemudian kita berpuasa, beribadah yang lain, tapi nilai pahala itu tidak diberikan oleh Allah. Sita asya, hal yang merusak nilai pahala. Yang pertama kata Rasulullah, al-istighfaru bi umumin nas. Orang yang sibuk membicarakan aib kesalahan orang lain. Bapak Ibu, mungkin ini sering disampaikan oleh para ustaz. Saya ulang dulu waktu di SSP di sini pernah saya sampaikan juga. Nabi dulu Bapak Ibu pernah melakukan safar dengan sahabat, beristirahatlah beliau dengan sahabat. Ternyata di tempat beliau istirahat itu ada kuburan yang sangat tua. Ketika itu sahabat Rasulullah bertanya, kuburan siapa ini? Sahabat tak tahu apa dari kuburan siapa ini. Setelah itu beliau patahkan ranting, satu beliau letakkan di sebelah kanan, satu beliau letakkan di sebelah kiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Kata Rasulullah, mayat yang ada di dalam ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penyakitnya adalah kemana dia berangkat tidak pernah membicarakan kebaikan orang lain, tapi yang dia bicarakan adalah kejelekan orang lain. Oke Ibu, jadi amalan kita Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, maka kita letakkanlah ranting, kita letakkan di sana. Nah, ini amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kita ambil ke belakang sedikit. Orang sibuk membicarakan aib orang lain ini, masa ini sudah lewat ini Pak. Kalau ditanya kapan masa paling banyak membicarakan aib orang lain, masa pilkada. Malah selesai. Tinggal kita ini menikmati aja lagi Ustaz. Kalau kemarin mungkin Pak Ustaz ingin
diaspora itu dekat-dekat kita juga. Masa ini kan lewat. Waktu masa pilkada dulu, kita yang tak kenal dengan calon A, calon B, tahu kita kejadian macam itulah. Masa itu kan al-istighfar biwujud orang yang sibuk mencegahnya. Bapak Ibu Nabi dengan istrinya dulu ke rumah, lalu lewat orang Arab Badui hitam. Ketika itu kata Aisyah, ya Rasulullah, coba tengok orang yang lewat itu, hitam, pendek, orang Arab Badui juga. Lalu berkata Rasulullah, ayo itu ayat lama kita kita taufakar itu. Apakah kau suka memakan daging saudaramu yang dirahmati? Niscaya kau akan cicip mulia itu. Maka ternyata Bapak Ibu membicarakan ayat itu sama dengan memakan daging saudaranya yang telah mati. Ibu Bapak, ada salah seorang ulama ahli hikmah, tapi orang berbeda dalam menentukan. Namanya Luqmanul Hakim. Karena hikmahnya beliau, nama beliau diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Luqman? Nah, kalau kamu nanti mau berangkat ke tempat pesta, kamu dengar ada orang yang meninggal, jangan dulu berangkat ke tempat pesta itu, tapi berangkatlah dulu ke tempat meninggal. Kenapa ya? Kata Luqmanul Hakim, kalau kamu berangkat ke tempat pesta, biasanya dosa yang kau dapatkan. Tapi berangkat ke tempat orang meninggal, maka sekeras apapun hatimu, insya Allah kau akan sadar. Protesan ya, bukankah ke tempat pesta itu hukumnya wajib, tapi menghadiri orang meninggal itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kata anaknya ya, sekeras apapun hati, ketika kau tengok ada orang meninggal, maka insya Allah hatimu akan berubah. Maka disuruh Pak Ibu, kalau ada orang meninggal, arahkan ke sana, tengok waktu dikuburkan. Kenapa? Sekeras apapun hati orang kalau sudah nampak dikuburkan itu, melunak hatinya, walaupun besok pulang lagi balik. Terbayang dia. Tapi ke tempat pesta dosa yang berapa? Apa yang muncul di sini? Yang muncul itu adalah al-istighfaru bi uyubin nas, orang yang sibuk membicarakan aib orang. Kedua, qaswatul qalb, keras hati. Apa yang keras hati ini? Keras hati ini Bapak dan Ibu, bahasanya apa? Pakai ilmu basi oka, basi mada, disampaikan kebaikan tak pernah lengket di hati dua. Diberikan nasihat tidak pernah lengket. Jadi kalau bahasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, membalik. Tidak pernah hati itu mau tunduk dengan ajaran. Jadi bukankah Bapak dan Ibu, hati itu diremon itu untuk seluruh tubuh. Dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Andaikan dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Andaikan dia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Tubuh yang mana rusak? Niat seseorang ikhlas karena Allah, letaknya itu di dalam hati. Tak tahu orang yang kanan hati, yang busuk hati, yang rusak hati, yang jatuh hati. Kalau udah jatuh hati itu beranak api di nanti ibu katanya dia. Beranak apa pun dia kena hati. Ibu apa jauh, jalan ke aspal, jembatan dari sana agak goyang sedikit, tapi kena hatinya sudah terpaut ke masjid. Sejauh pun apapun dia langkahkan kakinya untuk menuju rumah Allah. Hatimu, kata Rasulullah, kata Imam Al-Ghazali, laksana kaca. Kaca itu setiap saat dia bisa tutup. Andaikan hati itu, kaca itu tak terus dibersihkan, maka semakin lama dia semakin tutup.
membersihkan hati antara manusia dengan manusia. Maka kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, idza sabartum fi riyadil jannah fartaq. Apabila kamu lewat di sebuah taman surga, singgahlah kamu. Ketika itu ditanya, ya Rasulullah, mau yang di jannah, wahai Rasul, apa itu taman surga? Jawab Rasulullah, taman surga itu adalah majalis surga. Majalis itu adalah bentuk jamak. Majlis di mana orang mengkaji tentang ilmu pengetahuan, maka singgahlah di sana. Kenapa? Karena hadirnya mereka di sana duduknya adalah di taman daripada taman-taman surga. Ibu bapak, kata Rasulullah, siapa yang hadir di majelis taklim semacam ini, apa doa mereka? Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Yang kedua, qaswatul qalb, keras hati. Apa yang keras hati? Diberikan nasihat takwa. Tak pernah bapak dan ibu hati itu melunak untuk kebaikan. Yang ketiga, apa yang merusak nilai ibadah seseorang itu? Hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Bapak Ibu, kalau di bahasa lain ada hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia tapi takut mati. Hubbud dunia, terlalu cinta. Hubbi itu Bapak Ibu bahasa Arab, bahasa kitanya hobi. Jadi kalau ditanya apa hobimu, hobiku memancing. Hobi itu dari bahasa Arab yakni cinta. Terlalu cinta dunia. Tetapi manusia itu merupakan bahwa setiap saat ajal itu menantinya. Maka saya bilang Bapak Ibu, kalau cerita tentang mati, hari ini Bapak Ibu kita antri menanti. Antrian macam orang bibak ini. Cuma tak tahu siapa yang membunuh siapa dia. Kadang ada orang yang di dalam WC terjatuh, selesai. Ada orang sedang olahraga, terjatuh, lewat. Ada orang sedang sujud, ternyata di sana dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita antri menanti. Dunia. Maka Bapak Ibu, dulu Nabi pernah bilang, kamu itu seperti kalau wahan itu Bapak dan Ibu seperti buih yang ada di lautan. Suatu saat kamu akan mengalami penyakit yang disebut wahan. Kamu itu nanti seperti buih yang ada di lautan, kata Rasulullah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah dikarenakan jumlah kamu sedikit? Tidak, kata Rasulullah. Walaupun kamu itu banyak. Tetapi kenapa kamu seperti buih yang ada di lautan? Dikarenakan kamu menghadapi satu penyakit wahan. Apa wahan itu? Wahan itu hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta kamu terhadap dunia, tapi kamu melupakan bahwa mati hari ini mengintai. Maka Bapak Ibu, hari ini kita beribadah karena kita sadar bahwa ada tempat yang paling mulia dan paling abadi dan selamanya kita di sana. Namanya adalah akhirat. Tapi tak boleh juga Pak melupakan dunia ini. Ada orang tak begitu perlu dia dunia ini. Jadi ada orang menganggap dunia ini udah makan aja udah. Semuanya itu urusan Allah. Jadi ada aliran itu Pak. Kalau Allah mau kaya, Allah kayakan. Kalau Allah nanti miskin, Allah miskinkan. Dunia ini dianggap hanya begitu saja, lewat saja. Dia pun tidak terus akhirat. Padahal dalam kehidupan akhirat tidak pernah bisa dicapai kalau dunia ini tidak. Sebaliknya juga, akhirat tempat abadi. Lalu bagaimana bercocok tanamnya? Bercocok tanamnya adalah ketika kita berada di dunia. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kita tanam di dunia, maka itulah yang kita tuai di akhirat. Yang terakhir Bapak dan Ibu, hukum yang pertama, apa yang merusak ibadah itu? Yang pertama adalah al-istighalu bi hububin nas, yang kedua adalah qaswatul qalb, yang ketiga adalah hubbud dunia, dan yang keempat adalah hilal hayat, sedikit rasa sedikit